Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi prima untuk bisa mengikuti pembelajaran kitabah pada hari ini. Karena ini pertemuan perdana kita, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu. Nama saya Dede Zubaida, saya yang akan mendampingi kalian 1 tahun ke depan untuk bisa mengenal apa itu kitabah, bagaimana mempelajari khot, dan bagaimana mempelajari imla yang lebih mudah. Baik, alangkah baiknya kalau sebelum kita lanjut, kita baca doa dulu, dan perlu kalian ketahui bahwa doa ini adalah penjabaran dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa ini perlu kalian ketahui juga, saya dapatkannya dari guru pelajaran kitabah saya ketika saya mulai belajar dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 5. Atau kalau sekarang di luar biasa disebut dengan kelas 7 sampai kelas 11. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u baha'ullah. As-sinu sana'ullah. Al-mimu mulkullah. Ar-rahmanu rahmanud dunya wal akhirah. Ar-rahimu rahimud dunya wal akhirah. Anta waliyyi farhamni. Silakan dibaca doa masing-masing dalam hati. Amin. Nah, sebelum kita jauh melangkah nih, kalau saya ketahui dulu, saya mau tanya, kalian selama ini sebelum masuk ke pondok sini, apakah sudah mengenal tentang pembelajaran kitabah? Ayo, siapa yang tahu? Oke, ada yang tahu di belakang apa? Kitabah itu apa? Oke, belajar menulis. Baik sekali. Yang lain, ayo coba. Oke, siap. Sama ya. Jadi, eh, oke, ada lagi. Oke, siap. Oh, bagaimana memperbagus tulisan? Siap. Ih, anak-anak hebat semuanya. Ya, baik. Kita fokus dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang sebenarnya sudah tahu tapi masih ragu atau mungkin masih malu untuk mengungkapkannya. Baik, kita ulas kembali nih ya. Daya ingat kalian ketika kalian masih di sekolah dasar. Bahwa pembelajaran kitabah itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu khot Arab. Ya, kalau di sini disebutnya khot Arab. Mungkin kalau kalian kenalnya di luar itu adalah kaligrafi ya, tapi nanti kita akan ketahui apa perbedaan antara khot Arab dengan kaligrafi. Yang kedua yaitu imla. Nah, imla ini apa gitu? Kalau tadi kan khot Arab dan kaligrafi itu sebenarnya jenisnya sama, cuma perbedaannya adalah kalau khot Arab itu khot itu kan artinya garis, ya. Jadi kenapa di kelas 1 ini kita baru belajar khot? Karena kemarin pada saat kalian tes ya, kalian tes masuk menjadi santri baru, banyak sekali tulisan-tulisannya itu yang bentuknya mohon maaf, itu ada yang keriting, ada yang bulat, ada yang belum berbentuk sama sekali. Nah, nanti di pelajaran hot ini akan kita pelajari bagaimana meluruskan tulisan kalian, terus bagaimana membentuk tulisan kalian sesuai kaidah. Nah, nanti setelah sudah terbentuk dengan sempurna baru kita akan belajar kaligrafi, bagaimana membentuk tulisan ini dengan indah. Karena kaligrafi artinya adalah tulisan yang indah. Tapi kalau khot Arab itu menulis huruf Arab ya melalui garis-garis atau meluruskan tulisan kalian gitu. Nah, yang kedua ini adalah pelajaran imla. Pelajaran imla ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menyambung huruf satu dengan yang lainnya. Terus juga bagaimana kita mengenal sambungannya. Apakah huruf ini bisa disambung? Apakah huruf ini tidak bisa disambung? Nanti kita akan pelajari semua ya. Pelajaran kitabah ini menjadi penting bagi kita umat Islam agar kita tidak terkecoh ya dengan tulisan-tulisan para manusia-manusia yang ingin menghancurkan Islam melalui tulisan. Karena kalau kalian tahu ya mungkin kalian pernah baca tahun 2014 itu pernah terbit
kaligrafi Abana di Yogyakarta. Nah, Abana ini bukan Al-Quran, ini adalah isi dari Injil. Tapi karena ketidaktahuan pemuda-pemuda Islam, banyak sekali yang menggunakan kaos ini dengan bangga. Mereka menganggap bahwa ini adalah ayat Al-Quran. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa pelajaran kitabah ini sangat dibutuhkan oleh para pentasih Al-Quran. Ya, jadi ilmu ini akan kita pakai sampai kapanpun ya, apalagi kita umat muslim. Di lembaga pentasih Al-Quran pada saat kami berkunjung ke sana, itu para penghafal Al-Qurannya harus mengerti ilmu kitabah ini karena agar ketika cetakan itu terbit ya sebelum dibukukan mereka harus meneliti ya tulisan ini apakah benar, terus sesuai kaidahnya, penyambungannya benar atau tidak gitu. Jadi Al-Quran itu tidak serta-merta terbit begitu saja, tapi banyak para penghafal Quran yang ahli dalam bidang kitabah yang ada di situ. Mereka juga para PNS-PNS ya yang sudah punya golongan tertentu ya untuk bisa menduduki atau menjabat sebagai anggota dari Lajnah Pentasih Al-Quran. Nah, manfaatnya tadi sudah saya ulas sedikit-sedikit ya. Jadi manfaatnya itu apa? Yang pertama yaitu memperbagus tulisan Arab dan menulis aksara Arab sesuai kaidahnya. Itu nanti kita akan pelajari pada pelajaran huruf Arab yang nanti lanjut ke kaligrafi. Nah, kalau yang kedua, manfaatnya itu mengerti dasar menyambung huruf hijaiyah agar tulisan kita itu bisa dibaca orang dan bisa bermakna. Maksudnya apa? Karena kalau bahasa Arab salah menulis sedikit saja itu maka salah artinya. Gitu ya. Nah, karena kita sekarang untuk pertemuan perdana ini lebih fokus ke pembelajaran IMLA ya. IMLA-nya ini dengan metode tadriji. Apa sih arti tadriji? Ya, tadriji itu adalah bertahap, step by step gitu ya. Nah, kenapa sih harus dengan metode tadriji IMLA-nya? Karena kalau menurut saya metode tadriji ini adalah metode paling mudah ya yang bisa membuat kita mengenal huruf Arab, menyambung huruf Arab dengan cepat ya. Selain metode tadriji ini belajarnya secara bertahap, memperkenalkan huruf dari mulai tunggal, dia tersambung dan lain sebagainya, dia juga memiliki beberapa materi yang sudah saya susun di sini. Yang pertama, ya itu mengenal huruf hijaiyah, ya baik huruf hijaiyah ketika tunggal tanpa ada barisnya atau ketika sudah berharokat atau berbaris ya. Nah, yang kedua yaitu kita mengelompokkan huruf hijaiyah sebagai dasar sambungan huruf hijaiyah. Nah, di sini kita akan pelajari huruf-huruf mana saja yang bisa disambung, huruf-huruf mana saja yang tidak bisa disambung, terus juga ada huruf yang memiliki gigi, ada huruf yang tidak memiliki gigi. Nah, nomor 3 kita akan belajar tanda panjang. Tanda panjang ya, bukan garis panjang ya. Yang keempat mengenal tentang isim. Yang kelima baris dua atau tanwin. Yang keenam al-ta'rif. Apa itu al-ta'rif? Al-ta'rif itu yang kalau kalian kenal di sekolah dasar biasanya itu cukup mempelajari al-qamariyah dan al-samsiyah. Yang ketujuh kita akan belajar huruf jar ya atau konjungsi kalau dalam bahasa Indonesianya. Yang kedelapan penggabungan dua kata atau dua mufrodat. Bagaimana kalau misalnya ada orang menyebutkan dua mufrodat, apakah kita harus sambung semua atau ada yang bisa dipisah gitu. Terus yang kesembilan yaitu mengenal waw tanda jamak karena tidak semua waw itu merupakan tanda panjang ya. Ada yang menjadi tanda jamak atau tanda banyak gitu ya. Nah, yang ke-10 yaitu mengenal hamzah wasol dan hamzah qat'i ya, karena ada hamzah yang tidak bisa dibaca, terus juga ada hamzah yang bisa dibaca. Nah, selanjutnya kita akan mengenal hamzah yang berada di tengah mufradat ya atau di tengah kata gitu. Karena kan nggak semua hamzah itu berada di awal atau di akhir, tapi ada yang ada di tengah-tengah. Nanti kita akan pelajari ya. Pokoknya materi-materi ini sangat menarik menurut saya ya. Yang ke-12 kita akan mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, ranahnya ini udah masuk ilmu tajwid nih. Kalau ilmu tajwid pasti kalian sudah banyak nih belajar di
sekolah dasar ya. Tapi apakah kalian masih ingat bahwa ketika ada nun sukun itu tidak disambung dengan kata kerja setelahnya. Nah, terus yang ke-13 kita juga akan pelajari hukum mim sukun ya. Mim ketemu mim, terus mim ketemu ba, mim ketemu selain mim dan ba. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan belajar tentang mad. Ya, namun karena ini baru pertemuan perdana, kita cukup nih membatasi materinya sampai nomor 3 ya, huruf hijaiyah, dasar sambungan huruf hijaiyah, dan tanda panjang. Dengan 3 ini menjadi dasar sekali dalam pelajaran ini. Kita masuk nih ke materi 1 ya. Tapi sebelum kita mulai, saya perlu infokan bahwa latihan-latihan kita nanti itu mulai dari menyambung huruf hijaiyah sampai terakhir huruf mad, itu kita lakukan dengan secara dikte ya. Jadi, makanya kenapa perlu belajarnya, kita menyamakan persepsi penyebutan huruf ya. Nah, di sini huruf hijaiyah itu salah satunya selain kita mengenal bentuknya, kita juga akan menyamakan nih persepsi penyebutan huruf kita ya agar ketika nanti saya menyebutkan latihan pada saat latihan nanti saya sebutkan misalnya kataba. Nah, ka ini huruf apa nih? Ka ada hamas-hamasnya tuh huruf apa? Ya, apakah sama dengan o ataukah tidak? Taba ya, huruf ta dan ba. Kataba gitu. Nah, pada huruf hijaiyah ini saya memberi catatan ada 6 huruf ya, yang penyebutannya sangat khusus ya. Dia kita kenal di sini dengan huruf tafkhim. Ya, karena kita di pondok ini belajar tahsinnya menggunakan metode yang bu'a, maka ketika saya menyebutkannya juga saya akan menggunakan penyebutan huruf yang bu'a. Nah, di huruf yang buah ini ada, maaf 7 ya, bukan 6. Ada 7 huruf yang sedikit berbeda penyebutannya. Yang pertama, jadi gini, ketika huruf ini berbaris fathah, berbaris kasroh, berbaris doma, dia penyebutannya itu bibirnya agak mencucu sedikit. Apa sih mencucu itu agak monyong sedikit, mohon maaf ya. Jadi yang pertama yaitu huruf kho ya. Huruf kho kalau kita baca kho berarti dia berbaris fathah. Tapi kalau dia berbaris kasroh, baris kasroh itu baris yang ada di bawah, maka penyebutannya menjadi khui. Ya, jadi agak mencucu baru ke bawah. Khui. Nah, kalau domahnya enak nih kalau kho-nya berbaris domah. Khu. Ya, tapi sama semuanya mencucu. Kho, hui, hu gitu ya. Nah, ini huruf tafkhim yang pertama. Maaf tadi ya ada 7 ya, bukan 6. Nah, huruf tafkhim yang kedua yaitu sod. Ya. Jadi kalau dibaca berbunyinya seperti ini. So, sui, su. Ya. So, sui, su. Ya, semuanya mencuci ya. Setelah itu ada huruf dod yang ketiga. Bo, bui, bu. Ya, gitu. Jadi semuanya agak mencuci sedikit ya. Nah, huruf tafkhim yang keempat yaitu ada to. To, tui, tu. Ya. To, tui, tu. Gitu. Nah, selanjutnya ada saudaranya pu nih. Lo, huruf yang kelima, huruf tafkhim yang kelima. Yaitu lo, lui, lu. Ya, lo, lui, lu. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang keenam yaitu ada ro. Nah, hati-hati nih di huruf go. Karena kebanyakan dari kita kemarin saya lihat bukan di latihan di tes santri baru itu banyak yang ketika pengawasnya pengujinya menyebutkan ro, banyak yang menulisnya kho. Kho dan ro itu beda ya. Kalau ro, roin saudaranya ain.
Kalau kho itu saudara dari ha, jim, gitu ya bentuknya. Ya. Nah, penyebutannya bagaimana? O, ui, au, gitu ya, monyong. Dan ingat beda dengan huruf kho. Kalau kho, kalau orang yang di beberapa tempat TPQ itu suka bilangnya agak mendengkur katanya gitu ya. Padahal tidak perlu sampai mendengkur ya. Kho, hui, hu. Jangan kho, hui, hu. Nah itu jangan juga ya seperti itu. Nah yang terakhir huruf tafkhim yang ketujuh ya yaitu adalah o. Ya dia ada di dalam sini di tenggorokan sini. Nah o, ui, u. Makanya kalau kita menyebut kaumun ya jangan disebut dibacanya kaumun. Ko ya ko, ka ya ka. Ya, ka itu adalah huruf kaf. Ya beda dengan of. Ya, karena dia keluarnya juga beda tempat antara ka dengan o. Kalau ko itu agak ke dalam ya, udah masuk di sini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua. Ya, apa tadi? Itu pengelompokan huruf hijaiyah. Nah, pengelompokan huruf hijaiyah ini dibagi menjadi 5. Ya, yang pertama ini, apa itu huruf yang hanya bisa disambung di belakang? Jadi ada 7 huruf ya, 7 huruf yang hanya bisa disambung di belakang. Ya, dia tugasnya memutuskan kata. Ya, jadi kalau ada huruf ini di tengah-tengah, maka huruf itu harus diputus gitu ya. Hurufnya apa aja? Ada alif, dal, zal, ro, zai atau za, waw, dan lam alif. Nah, contohnya ada nih di bawah, bisa kamu lihat ya. Di sini ada contohnya. Ababa, ingat huruf alif ada dalam kategori nomor 1 ini. Makanya dia ketika ada di depan tidak bisa disambung. Nah, terus yang kedua huruf ba. Ya, huruf ba bisa nih disambung. Ya, makanya ketika di belakang huruf ba ada alif, ingat tadi huruf alif dal sampai lam alif itu adalah huruf yang bisa disambung di belakang. Makanya ba ini bisa disambung dengan alif, ya kan alifnya ada di belakang ba. Nah, tapi dari alif yang tengah ini tidak bisa disambung dengan huruf ba yang paling belakang ya. Kalau ingat tadi saya sudah bilang bahwa ketika ada huruf yang 7 ini alif sampai lam alif ya, yang 7 ini alif dal dal ro za waw lam lam alif, maka dia memutuskan kata atau mufradat gitu ya. Makanya ketika ada alif di tengah putus deh dengan huruf belakangnya. Begitu juga contoh yang kedua syadid. Ya, syadid. Shin kendal bisa disambung, tapi dal ke ya tidak bisa disambung karena dal ini berada di tengah. Ya, makanya dal ke ya tidak bisa disambung, tapi ya ke dal itu bisa disambung. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu tentang huruf yang bisa disambung di awal, tengah, dan akhir. Perhatikan, di sini hurufnya ada ba, ta, sa, jim, ha, ho, sin, shin, sod, dod, to, lo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, hamzah, ya. Jadi kalau nanti dalam satu mufradat atau dalam satu kata ya, saya menyebutkannya yang tadi saya bilang katab. Ya, ada huruf kaf di sini ya. Terus juga ada huruf ta di sini. Terus juga ada huruf ba di sini. Maka huruf semua itu harus kalian sambung. Ya. Jadi sepanjang apapun selama saya menyebutnya satu mufradat, hurufnya ada dalam kategori ini maka sambung semuanya. Nah, di sini ada contohnya nih. Mustaqim.
mustashfa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Tapi karena di sini huruf-huruf ini, mustashfa ini masuk dalam kategori huruf yang nomor 2, makanya dia masih disambung terus. Ya, apalagi kalau yang seperti najaa, ini mah pendek, mudah ya, lebih mudah. Tapi kalau mustashfa, ya banyak orang yang menganggap biasanya tuh ini disambung ya. Suka berpikir, apakah ini disambung ataukah tidak? Ingat ya, pokoknya selain huruf yang kategori nomor 1 tadi, alif, dal, zal, ro, zai, waw, lam, alif, maka hurufnya boleh disambung semuanya. Ya, ingat disambung semuanya dalam satu mufrodat. Ya. Nah, ka apa, kalau kelompok yang ketiga, ya tadi kalau kita bicara tentang kelompok 1 dan kelompok 2, itu kita bicaranya tentang bagaimana, huruf itu bisa disambung. Jadi ada jenis huruf yang tidak bisa disambung di awal, terus ada huruf yang semuanya itu boleh disambung. Nah, nomor 3 sampai nomor 5 ini adalah kita mengenal gigi huruf ya. Jadi ada huruf-huruf yang bisa ada huruf-huruf yang memiliki gigi dan ada huruf-huruf yang tidak memiliki gigi. Yang ketiga ini adalah huruf yang memiliki gigi 3. Ingat ya, ketika dia tunggal atau ketika dia disambung giginya itu ada 3. Contohnya lihat di sini. Ya, di mustashfa. Sin yang pertama, ingat giginya ada 3. 1, 2, 3. Huruf ta giginya 1. Huruf shin giginya 3 lagi ya. Atau contoh yang kedua, sin, shin, sin. Nah, itu semua hitung coba. Ada 3 semuanya masing-masing ya. Jadi jangan sampai keliru nih. Jangan sampai ketika nanti menulis huruf sin dan shin, giginya ditulisnya cuma 2 atau 1. Nah, itu tidak bisa dikatakan huruf sin. Nah, lanjut ke nomor 4, yaitu huruf yang memiliki gigi 1. Ya. Nah, di sini huruf-hurufnya ada ba, ta, sa, sod, dod, nun, hamzah, dan ya. Ya. Jadi yang sering banyak keliru itu yaitu penulisan gigi sod dan dot. Yang biasanya sod dan dot itu banyak sekali yang menulis tidak ada giginya. Padahal huruf sod dan dot ini memiliki gigi 1 sama dengan ba, ta, sa, nun, hamzah, dan ya. Nih kita lihat di sini contohnya ya. Contohnya ini nabata. Kita lihat ya, nun. Ya, ada. Nah, sekarang gigi itu apa sih? Maksudnya gigi itu adalah seperti garis yang naik ke atas. Nah, itu gigi ya. Jadi dia menjadi tempatnya titik atau tempatnya huruf hamzah. Nah, di sini ada nun, ada yang naik ke atas. Terus ba juga ada garis naik sedikit ke atas. Huruf ta ada kaki, juga ada gigi di tengah itu ya. Nah, yang sering lupa ini adalah gigi dari huruf shad dan dot. Ya, makanya kalau shad dan dot tidak ditulis giginya, maka dia sama seperti huruf H. Atau juga tidak bisa disebut shad, tidak juga bisa disebut huruf H. Karena bingung, ini dia kelompoknya huruf apa nih gitu, atau dia bentuk huruf apa nih gitu. Ya, terus juga di situ ada ya, giginya 1 dan di situ juga ada ba. Ya, perlu kalian perhatikan semuanya ya, karena ada huruf yang giginya 3, ada huruf yang giginya 1. Itu beda-beda ya bentuknya. Nah, kelompok huruf yang terakhir yaitu huruf yang tidak memiliki gigi. Tadi kita udah belajar tentang huruf yang punya gigi 3, terus juga kita belajar tentang huruf yang memiliki gigi 1. Nah, sekarang huruf-huruf ini tidak boleh dikasih gigi ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat ketemu huruf yang ini itu kita kasih gigi. Ya, hurufnya apa aja? Alif, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, to, lo.
ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, waw, ha, hamzah. Nah, kita lihat, perhatikan contohnya. Biasanya nih ya, banyak orang menambahkan gigi pada huruf jim, ha, kho. Ya, perhatikan alhamdu. Ini tulisan alhamdu ini hurufnya masuk kategori nomor 5 semua yang tidak punya gigi. Tapi terkadang ada yang menulis setelah huruf lam alhamdu itu dikasih garis naik ke atas. Jadi seolah-olah huruf H itu punya gigi. Ya, makanya hati-hati nih dalam penulisan huruf ya. Atau juga ada tomala. Ya, to dan lo biasanya tuh di belakang suka ada sedikit seperti garis yang naik ke atas. Padahal to dan lo kita tahu dia tidak memiliki gigi gitu ya. Jadi nah untuk huruf hamzah kenapa dia bisa masuk ke kategori nomor 4 dan juga masuk ke kategori nomor 5? Karena hamzah boleh dikasih gigi dalam tulisan tertentu dan juga boleh tidak diberikan gigi pada tulisan tertentu. Nanti kita kasih contoh ya. Ayo, kita ulas kembali. Tadi materi yang pertama tentang apa? Oke, siap. Itu adalah tentang huruf hijaiyah. Kita menyamakan persepsi penyebutan huruf hijaiyah dan mengenal bentuk dasarnya. Nah, yang kedua tadi tentang apa? Oke, yaitu tentang bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Ya, dasar-dasarnya nih huruf apa aja yang bisa disambung dan huruf apa saja yang tidak bisa disambung. Ya, terus juga ada huruf yang memiliki gigi dan tidak. Nah, sekarang kita pindah nih ke materi ketiga, yaitu tentang tanda panjang. Yang kita akan pelajari, tanda panjang itu ada 3. Ya, yang pertama yaitu tanda panjang fathah yaitu huruf alif. Maksudnya adalah jika ada huruf yang berbaris fathah, baris fathah itu apa sih? Yaitu baris yang ada di atas huruf bentuknya garis ya, biasanya itu miring ya. Seperti ini kita lihat di dalam contoh. Nah, ketika saya nanti menyebutkannya panjang, maka setelah huruf yang berbaris fathah tadi langsung kasih alif. Jadi tergantung nih hurufnya bisa disambung atau enggak. Ya, contohnya seperti saya menyebutkan ma. Nah, itu kan mi bisa disambung tuh dengan alif, kamu sambung dengan alif. Jangan hurufnya mi misah, alif misah. Kalau yang terpisah itu yang contoh kedua, yang kategori tadi dalam penyambungan huruf adalah kategori nomor 1. Huruf yang tidak bisa disambung di awal, dia hanya bisa disambung di akhir. Maka ketika saya menyebutkan da, maka hurufnya di depan huruf dal itu dikasih alif tapi tidak disambung. Baik, tanda panjang yang kedua ya yaitu tanda panjang domah dengan huruf waw di depannya. Jadi sama kayak tadi nih. Nah, sekarang doma itu apa? Doma itu yaitu baris yang di atas huruf tapi bentuknya mirip seperti huruf wow. Ya, nih di sini contohnya. Tadi sudah paham ya bahwa jika huruf sebelumnya atau ada huruf yang berbaris doma ya, terus dibacanya panjang, maka setelah huruf yang berbaris doma tadi berikan atau kasih waw di depannya atau sambung dengan waw atau jika tidak bisa disambung dikasih di depannya huruf waw. Seperti pada contoh sama tadi huruf mim juga ya. Huruf mim adalah huruf yang bisa disambung di awal, tengah dan akhir. Makanya dia bisa disambung dengan huruf setelahnya meskipun itu adalah huruf
wow. Contohnya ketika saya membacanya monyong atau mencucu ya, tandanya doma itu kan mencucu, berat ya, monyong ya. Eee, mu. Nah, huruf mim doma, terus saya bacanya panjang. Maka setelah huruf mim yang doma ini, kita kasih waw sebagai tanda panjang. Ya. Nah, contoh yang kedua yaitu huruf ro. Ketika berbaris doma dan dibaca panjang, maka ditambah dengan huruf waw. Gitu ya. Nah, nah, tanda panjang yang terakhir yaitu tanda panjang kasroh. Ya, yang tandanya itu ditandai dengan huruf ya. Ya, jadi kalau ada huruf yang barisnya kasroh, huruf kasroh itu maksudnya yang ada di bawah huruf barisnya ya, tahu harokatnya di bawah, sama seperti fathah tadi bentuknya biasanya garis miring kecil ya. Nah, ketika ada huruf yang berbaris kasroh, lalu saya membacanya panjang, maka setelah huruf yang berbaris kasroh ini letakkan huruf ya atau kasih huruf ya. Kita ingat, tergantung apakah huruf itu bisa disambung atau tidak. Ya, seperti di sini contohnya mi. Ingat ya, biasanya kalau kasroh itu kita nyengir ya, nyebutnya itu seperti orang senang gitu. Nah, terus huruf mim dan ya ini masuk kategori huruf nomor 2 yaitu huruf yang bisa disambung di awal, tengah, dan akhir. Maka dia harus sambung langsung. Nah, yang kedua contohnya itu ri, ya. Nah, karena huruf ri tidak bisa disambung di awal, makanya zal baris kasroh dengan huruf ya tidak boleh disambung, gitu ya. Nah, berakhir nih sudah materinya ya, tapi saya ingin memberikan sedikit refleksi bahwa pembelajaran kitabah ini penting banget buat kita sebagai seorang perempuan ya. Karena kita nanti akan menjadi seorang ibu ya. Saya sudah merasakan nih, sekarang saya sudah menjadi seorang ibu. Ibu itu adalah guru pertama buat anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak itu bisa membaca Fatihah yang ngajarin orang lain. Begitu juga anak itu bisa menyebut huruf, tentu kita yang pertama kali harus mengajarkannya. Ya, makanya pelajaran kitabah ini sangat penting dalam kehidupan kita ya. Baik ketika kita sebelum menjadi seorang ibu, apalagi ketika sudah menjadi seorang ibu. Ya, jadi ada poin penting di sini ya, yang menjadikan saya itu selalu bersemangat mengajarkan kalian pelajaran kitabah ini. Yang pertama ternyata ada loh dalilnya di Al-Quran ya tentang pembelajaran kitabah ini ya. Sebenarnya ini adalah ayat Al-Quran yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah. Ya, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5. Sebenarnya diturunkannya kan dari ayat 1 ya tentang Iqra, bacalah, bacalah. Nah, jadi ada dua poin penting di dalam surah Al-Alaq yang apa namanya ayat 1 sampai 5 yang diturunkan pertama kali oleh Rasulullah. Yang pertama kita disuruh banyak membaca, yang kedua kita diminta untuk belajar menulis dengan pena. Karena kenapa menulis dengan pena itu menjadikan kita banyak mengetahui tentang sesuatu. Ya, kita bahas sedikit nih tentang dalil nakli ya, dalil yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah ada dalilnya berarti pembelajaran ini menjadi wajib ya kalau menurut saya. Kita baca sama-sama yaitu alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan ia dengan pena. Pena itu adalah alat tulis ya, alat tulisnya jasmani. Ya, bisa juga kita sering menulis, mungkin
menulis artikel-artikel atau sebuah penelitian juga sama dikategorikan sebagai menulis ya, tidak harus dengan pena. Tapi biasanya kalau kita menulis dengan pena, itu banyak hal yang kita dapat ya, dibanding kalau kita sekedar mengcopy paste dari sebuah tulisan ya. Karena Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur kita sudah mengatakan akan mengembalikan segala sesuatunya ke zaman dahulu yang menulis dengan kaku, terus membaca langsung dengan sumber bukunya, tidak dengan digitalisasi secara utuh gitu. Karena kenapa? Dikatakan allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita menulis dengan pena, itu kita akan diajarkan apa yang kita tidak tahu. Ya, coba kalau kalian nih, makanya Eee, pernah ada yang tahu nggak nih tentang Quran tulis? Ya, Al-Quran saja, yaitu ada yang cara belajar dan menghafalkannya melalui metode menulis. Yaitu ada, jadi ayat Al-Quran itu disamar-samarkan, terus kita juga sambil menulis, sambil membaca, itu pahalanya sudah berkali lipat. Sampai kita terakhir, 1 ayat saja menulis, maka insya Allah kita sudah bisa menghafal ayat tersebut dengan metode menghafal Al-Quran dengan cara menulis. Selain itu, contoh lain, ya misalnya kamu nih gurunya lagi ada tugas, misalnya tugas sekolah yang harus meninggalkan kelas, yang masuk hanya guru piket, diminta untuk meringkas pelajaran. Misalnya, coba kamu ringkas pelajaran PKN bab 1 dengan ketentuan meringkasnya itu harus 2 halaman. Mungkin isi babnya itu kan banyak, jadi kita harus meringkas. Nah, meringkasnya itu kan dengan cara menulis, bukan dengan cara copy paste di komputer, harus menulis. Nah, tanpa sengaja ketika kita menulis kita kan jadi membaca. Ya kan? Membaca seluruh isinya agar kita bisa ringkas. Mau nggak mau kita jadi membaca, dan setelah kita menulisnya, karena kita sudah membaca, menulis, maka tanpa sengaja kita sudah bisa memahami sesuatu meskipun belum sempurna. Gitu ya. Jadi ini yang menguatkan saya harus mendalami ilmu kitabah ini. Gitu. Semoga kamu semua juga tetap semangat nih belajar. Ingat kita calon ibu ya di Pondok Pesantren At-Taqwa ini kan membentuk bagaimana kita menjadi seorang guru. Baik guru itu di dalam kelas atau kita menjadi guru untuk anak-anak kita. Nah, sebelum kita sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ya, saya ulas lagi. Ya, tadi pelajaran kitabah itu ada berapa? Iya, oke, ada dua ya. Yang pertama khat Arab atau kaligrafi, yang kedua adalah imla. Nah, kita belajar imlanya di sini dengan metode tadriji, yaitu dengan secara bertahap materinya, penyebutan hurufnya juga bertahap. Saya diktenya juga pelan-pelan dengan beberapa beberapa kali penyebutannya agar kalian tidak salah menulisnya. Nah, terus materi kita pada pertemuan pertama ini tadi ada berapa? Iya, oke, ada 3 ya. Yang pertama yaitu tentang huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah baik yang berharokat atau tidak. Ada berapa tadi huruf tafkhim? Oke, ada 7 ya. Nah, terus yang kedua materinya tentang apa nih? Tentang kelompok huruf hijaiyah. Coba Az-Zahra, kelompok huruf hijaiyahnya yang 1 dan 2 itu tentang apa? Iya, tentang bagaimana mengenal huruf yang bisa disambung dan juga tidak. Kalau yang ketiga sampai terakhir nomor 5, Diana? Oke. Oke, siap. Yaitu huruf yang memiliki gigi dan juga huruf yang tidak memiliki gigi. Kalau materi yang ketiga tadi apa? Yang baru saja kita pelajari, yaitu tentang tanda panjang. Ya, tanda panjang fathah dengan alif, ya, tanda panjang domah dengan wau, tanda panjang kasroh dengan iya.
Kenapa di sini kita tidak mempelajari baris panjang? Karena di Al-Quran sendiri tidak semua kata dan kalimat berbaris panjang. Gitu ya. Mudah-mudahan semua ini bisa dipahami oleh kalian semua dan kita bisa menulis tulisan Arab dengan baik ya, perlahan-lahan nanti kita pelajarinya ya. Jadi kalau ada yang nggak paham jangan malu untuk bertanya ya, karena ilmu ini sangat penting untuk kita semua. Dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.